Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari saudara Jalaluddin yang pada sesi ini adalah umat manusia yang percaya kepada Yesus akan masuk surga. Tapi kenapa kok butuh dibangkitkan lagi? Apanya yang dibangkitkan? Menurut saya pertanyaan dari saudara Jalaluddin ini pertanyaan yang bagus, di mana pertanyaan ini mengenai kebangkitan manusia pada akhir zaman. Dia tanya bahwa menurut pengertian dia umat Kristen ada juru selamat yaitu Tuhan Yesus, dan kelak setelah meninggal langsung masuk surga. Tapi kenapa kok butuh dibangkitkan lagi? Seharusnya tidak perlu ada kebangkitan lagi karena kan sudah otomatis masuk ke surga setelah meninggal. Ikuti ya, kebangkitan manusia, kebangkitan ya. Dan kemarin Kak Mekana menceritakan bahwa Yesus itu juru selamat kalau mati langsung ke Firdaus, kan gitu ya. Gitu betul ya? Iya, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus kalau mati langsung ke Firdaus bang, ke surga bang. Kita nggak akan melewati Hades ataupun neraka. Oh gitu ya. Pertanyaan saya, terus kebangkitannya itu di mananya itu ya? Kebangkitan siapa bang? Kita manusia. Kebangkitan manusia yang saya tanyakan itu kan katanya sudah ke Firdaus, apakah dibangkitkan lagi? Kan gitu. Oke, bentar bang, saya minum dulu ya. Iya. Abang minum dulu. Iya, oke, lanjutkan. Oke, jadi gini bang ya. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus, Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan gerejaku atau Kristen atau jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Sehingga ketika kita mati bang, roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus. Nah Firdaus ini bang, itu taman surga. Nah Firdaus ini tempat penantian sementara bang. Kita akan dikumpulkan di situ anak-anak Tuhan Yesus. Nanti di akhir zaman bang, sesuai dengan firman Tuhan, di Daniel 12 ayat 1 sampai 3, Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, bahwa Tuhan Yesus akan datang membangkitkan semua orang yang mati. Nah, roh dan jiwa kita yang ada di Firdaus, kemudian tubuh kita kembali menjadi debu tanah, nanti dari zaman akan dibangkitkan bang. Sehingga roh kita yang ada di Firdaus itu dipersatukan lagi dengan tubuh kita yang dibangkitkan dari debu tanah, dalam tubuh kemuliaan. Nah, ketika kita nanti dibangkitkan dari zaman dalam tubuh kemuliaan, kita akan diangkat ke awan-awan yaitu masuk surga bang, yaitu Yerusalem baru. Disitulah kita selamanya nanti, di mana di situ tidak ada lagi duka, perkabungan, ratap tangis, kematian, adanya kebahagiaan, di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, karena Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya, yaitu di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Nah, tetapi orang-orang yang tidak percaya bang, Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang penakut, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka dibangkitkan untuk dihukum, yaitu dicampakkan ke neraka. Sehingga orang yang mati bang, kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, itu menurut firman Tuhan ya, mereka kalau mati roh dan jiwanya tetap ke Hades bang. Hades ini adalah tempat penanti sementara juga. Hades ini adalah alam maut di mana sudah seperti neraka, tapi itu belum neraka yang sesungguhnya. Namun di situ pun sudah mengerikan bang. Sehingga kalau orang mati di luar Kristus, mereka itu masuk ke Hades. Nanti juga akan dibangkitkan dari zaman, tapi untuk dihukum bang, yaitu Daniel 12 ayat 2 dan juga Wahyu 21 ayat 8, bahwa mereka akan dihukum, dan juga Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Nah, begitu abangku. Oh gitu. Berarti orang yang mati itu langsung ke Firdaus kemudian dibangkitkan lagi, gitu ya? Iya, tapi anak-anak Tuhan Yesus yang ke Firdaus bang. Oh gitu. Lah terus kalau kuburan itu berarti Firdausnya itu ya? Makamnya itu, gitu. Bukan, kalau kuburan itu bang ya, tubuh kita kembali jadi debu tanah, tapi roh dan jiwa kita ke Firdaus bang, roh dan jiwa kita tetap hidup bang. Oh berarti di Firdaus nanti dibangkitkan kembali.
Iya, dipersatukan lagi dengan tubuh kemuliaan. Berarti jasadnya itu di Firdaus gitu ya? Bukan? Ya, jasad kita di kuburan, Bang. Tapi roh dan Oh jiwa gitu. kita di Firdaus, di surga, taman surga, Bang. Oh gitu. Terus ada Iya. kebangkitan lagi dari Firdaus. Nanti ke Iya, di Yerusalem akhir gitu. zaman kan nanti ada lagi kebangkitan, Bang. Oh gitu. Ya. Ya sudah gitu aja Kak ya. Terima kasih. Ya, makasih ya Bangku. Tuhan Ya. memberkatimu dan mengasihimu. Ya, tepuk Amin. tangan buat Jalaluddin yang cakep dan manis. Menurut saya jawaban dari Mihana pun sangat bagus, di mana dalam pertanyaan ini Mihana bisa menjelaskan dengan baik tentang apa yang dimaksudkan dengan langsung masuk surga terutama untuk manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dan kenapa ada kebangkitan kembali setelah akhir zaman. Jadi pada waktu mati roh dan jiwa kita itu langsung ke Firdaus dan berkumpul di situ dan setelah akhir zaman Tuhan Yesus akan datang untuk membangkitkan tubuh kita yang sudah menjadi debu tanah. Setelah itu tubuh kita yang dibangkitkan akan bersatu dengan roh dan jiwa kita yang sudah menanti di Firdaus. Kemudian akan diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 16:18 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yohanes pukul 11:25 Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Daniel 12:1-3 Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Yohanes 5:28-29 Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Wahyu 21:1-8 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama, baca https://www.bible.com/bible/306/rev.21.tb Daniel 12:2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Wahyu 21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 20:11-14 Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya,
dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.